Oke guys, welcome back lagi di channelku Thomas Tumbul. Oke, di video ini aku mau cerita pengalamanku kemarin abis kena covid ya guys. Jadi kan 2 minggu kemarin emang aku istirahat dulu ya buat bikin video karena memang harus isoman. Dan ya aku minta maaf banget mungkin buat kalian yang nungguin video aku. Ya baru kali ini aku bisa bikin lagi videonya. Semoga video ini nanti bisa menjadi satu cerita juga buat teman-teman ya yang mungkin juga sekarang masih isoman ataupun yang mungkin menunggu kata negatif ya. Nah, akhirnya pertahananku selama 2 tahun runtuh guys. Jadi ketika aku merasakan gejala awal itu waktu kena covid itu, aku tuh kayak merasa masih denial gitu ya kalau ini tuh sebenarnya bukan kena covid deh, ya kan. Terus mungkin karena aku rasa kecapean aja, jadi kayaknya karena itu ya kan. Jadi tanggal 11 Februari nih, jadi seminggu sebelum aku ngerasain gejala pertama, tanggal 11 Februari itu aku udah ngelakuin tes PCR ya kan, dan hasilnya puji Tuhan negatif. Nah di tanggal 17 Februari aku itu bener-bener masih sehat banget gitu, malamnya pun juga masih makan yang ya biasa gitu loh ya kan. Dan 18 Februari itu pagi harinya aku tuh ngerasa kayak tenggorokanku itu kayak kurang enak gitu, tapi aku minum air dulu, dan setelah itu udah enakan sih, udah nggak ada tenggorokan, udah mulai enakan. Nah, tapi badan tuh kayak ngerasa nggak enak gitu kan. Nah, kalian pasti tau lah bedanya kan kalau misalnya pas badan kita tuh lagi enak sama nggak enak tuh kan pasti beda banget ya. Udah gitu ditambah tuh kayak kok nafsu makan berkurang gitu ya, aku kayak nggak pengen makan apa-apa gitu. Tapi ya aku tetap coba untuk makan. Nah setelah itu siangnya aku kan meeting online sama teman-temanku kan, masalah pekerjaan. Dan setelah meeting itu aku tiba-tiba itu kayak aku ngerasa demam gitu kan, dan aku cek suhu itu ternyata 39,1 derajat. Wow, ini kayaknya badanku paling panas kayak selama ini, yaitu 39 derajat, karena dulu kayaknya nggak pernah aku merasa sampai 39 derajat. Udah gitu ditambah pusing, terus sama mual dan muntah-muntah. Bahkan untuk minum air putih aja, aku tuh minum air putih aja tuh langsung muntah lagi guys. Wah, gue pikir kenapa ya gitu kan, karena aku merasa malam hari kan baik-baik aja gitu. Ini sangat tiba-tiba banget, dan aku tuh bener-bener merasa kayak lemes banget. Aku mencoba untuk tetap berpikir positif bahwa mungkin kecapean aja, dan aku pun coba untuk istirahat. Setelah dari meeting itu aku coba untuk istirahat, dan sakit di punggung sampai kaki itu rasanya sakit banget, dan bener-bener kayak nggak bisa tidur gitu loh. Akhirnya aku coba ngobrol sama teman-teman kos yang mereka lagi kumpul kan, lagi ngobrol-ngobrol di ruang tengah gitu. Terus kayak, apa aku ke IGD aja ya? Itu bener-bener kayak kondisi udah lemes banget gitu kan, udah kayak suaraku pun juga udah kayak hampir habis gitu loh. Akhirnya teman-temanku bilang nggak usah, mendingan di kosan aja. Soalnya nanti takutnya kalau di IGD kan kondisi mungkin karena kondisi COVID juga pas lagi naik-naiknya lagi, takutnya nanti malah nggak kondusif di sana, malah dilempar-lempar. Ya udah, akhirnya setelah itu aku coba nenangin pikiran dan telepon mamaku kan. Terus ya udah coba aja chat dokter di aplikasi. Udah, akhirnya aku coba untuk chat dokter di aplikasi kan. Aku ceritain kondisiku, dan si dokter bilang nanti dikasih obat. Kemungkinan itu pertama dia bilang ada infeksi Omicron. Yang kedua itu setelah dia ngasih diagnosa itu, ternyata catatannya dia bilang ada radang usus sama radang lambung, dia bilang gitu kan. Nah akhirnya obatnya datang, aku minum, puji Tuhan langsung panasnya turun, badanku udah mulai enak lagi, dan akhirnya ya sudah aku bisa tidur di malam itu. Nah 2 hari setelahnya, jadi kan si dokter ini menyarankan aku untuk swab ya, walaupun maksudnya kondisi udah mulai membaik, tapi tetap harus swab. Oke, aku swab akhirnya di tanggal 20 nih, aku swab, dan hasilnya itu baru keluar di tanggal 22-nya. Nah tapi tanggal 21 Februari di hari Senin, aku tuh kayak ngerasa batuk-batuk gitu kan, batuk sama ada flu-nya sedikit lah. Nah ya udah di situ kayak kok baru ada batuknya, kayak kemarin gak ada batuk, kok tiba-tiba ada batuk. Terus di tanggal 22 Februari itu kan aku ambil hasilnya nih ya di tempat aku tes. Aku
aku udah bener-bener harap-harap cemas, semoga bukan COVID kan. Karena ya pertama aku pengen ini supaya aku bisa kerja di kantor kan, dan aku berharap gak kena gitu kan hasilnya. Aku udah bener-bener berdoa, harap-harap cemas, dan ternyata aku ambil hasilnya, aku balik ke kos, aku berdoa dulu sebelum buka itu amplopnya, dan pas aku buka hasilnya adalah oh my god, positif guys. Aku bener-bener kayak wow, bener kah? Tapi waktu itu emang nilai-nilai CT ku itu bisa dibilang udah tinggi ya kalau dilihat dari angka ininya, indikator angkanya itu. Waktu itu tuh ada di angka 31, berapa gitu. Nah, itu kan kalau di situ keterangannya bahwa kalau di atas 30 itu CT-nya udah berarti dia gen virusnya tuh sudah mulai gen virusnya udah mulai melemah dan daya tular itu rendah. Oke, tapi tetap aku memutuskan untuk isoman di situ, ya kan? Dan aku mencoba untuk positive thinking dan mungkin aku memang disuruh istirahat dulu, ya kan? Dan memang sebelumnya aku memiliki banyak kayak pergumulan ataupun ya overthinking, ya kan? Jadi mungkin ini cara tuh untuk membuat aku tuh lebih refleksi diri, bebasin diri dari overthinking. Soalnya si Ayang itu nggak pernah ngingetin aku. Canda. Nah, oke. Akhirnya aku isoman guys selama berapa ya? Ini mungkin hari ke-14. Hari ke-14 ini ya. Hari ke-14, dan selama isoman itu kegiatanku tuh pertama adalah gimana sih, kayak benar-benar ngabisin waktu untuk rebahan, tapi di satu sisi juga sambil ini kerja, tapi nggak yang terlalu berat. Jadi aku kalau misalkan udah capek kerja gitu langsung kayak rebahan gitu kan. Terus yang kedua itu aku tuh kayak sering ngelakuin berpikir yang mungkin membebasin diri dari pikiran aduh covid ya kan. Aku mikir ya yang ini sih yang lebih ke receh banget ya, kayak kan aku sering banget makan bubur kan. Jadi kayak ini bubur enakan dicampur apa diaduk ya kan? Kalau kalian gimana nih? Nah, akhirnya aku pikir kan, bubur diaduk dicampur, akhirnya diaduk dicampur sama aja kan. Tim tidak diaduk sama tim dicampur maksudnya. Jadi aku mikirnya oh yaudah, karena aku ada tim dicampur, akhirnya aku campur buburnya, ya kan. Terus yang ketiga, kan akhir-akhir ini kan sering banget lagi trending banget ya masalah makan nasi Padang itu pakai tangan atau pakai sendok. Nah, kalau kalian tim yang mana? Kalau aku itu tim makan pakai tangan, jelas dong. Karena ya budaya makan pakai tangan ya, apalagi kalau misalkan entah itu di warteg makan nasi Padang itu udah kayak udah budaya banget gitu loh. Dan kalian ngerasa sih pasti tuh ada something yang membuat itu enak gitu loh makan pakai tangan gitu. Oh ya guys, jadi selama aku isoman itu kan kayak sering banget tuh malam-malam itu kayak susah banget tidur ya. Mungkin juga sempat kayak kepikiran ya kan, terus overthinking. Nah, tapi untungnya ada pewangi ini loh guys. Jadi memang pewangi dari Samosa Spring ini dia benar-benar bisa kayak ngebuat ruangan itu menjadi nyaman banget, dan baunya, aromanya ini tuh bikin kita tuh lebih tenang pikirannya dan juga lebih fresh gitu kan. Jadi kita tuh bisa tidur dengan nyaman gitu loh. Nah, aku kemarin beli yang green tea terus sama yang Ocean Fresh. Jadi benar-benar baunya itu bau buah yang seger banget ya guys ya. Nah, kalian kalau mau kepo sama ini tempatnya beli di mana, kalian bisa cek link bawah ya. Oke. Aku tuh juga mau cerita. Ketika aku isoman itu kan jadi kan hasilnya keluar itu positif, dan sekarang kan yang kita tahu kan dari Kemenkes itu kan memberikan fasilitas obat gratis ya untuk orang-orang yang terkonfirmasi positif dan harus ngelakuin isoman. Nah, di situ aku kan awalnya bingung gimana ya caranya supaya bisa akses ke Kemenkes itu. Akhirnya
ada satu juga sahabatku di Depok, dia ngasih tahu aku nih supaya aku bisa akses ke linknya itu, gimana aku tuh bisa coba lihat di situ apakah aku masuk dalam sudah masuk dalam daftar orang yang terkonfirmasi positif, ya kan. Dan oke, aku udah cek namaku, ternyata ada. Dan aku akhirnya ini coba akses ke link itu, dan di situ kan diarahkan ke salah satu aplikasi chat yang bisa ngubungin dokter itu. Kita konsultasi dulu, terus nanti si dokter itu akan ngasihkan resep, dan resep digital itu nanti akan kita masukkan ke dalam link ke Kemenkes tadi supaya kita bisa mendapatkan fasilitas obat gratis itu. Nah, nanti untuk linknya mungkin bisa ada di bawah ini ya guys ya. Intinya teman-teman juga tetap sedia vitamin sendiri, ya kan, tetap sedia obat juga, mungkin buah-buahan juga untuk jaga-jaga aja gitu. Jadi aku juga dapat kiriman vitamin dari kantor, dan yes, puji Tuhan sangat membantu banget sampai prosesku saat ini. Nah, rencananya aku 3 hari dari 2 atau 3 hari dari ini akan coba tes lagi untuk mengkonfirmasi aja apakah memang aku berdoa supaya aku juga udah terbebas dari virus ini juga. Ya, jadi saranku buat teman-teman paling tetap jaga prokes ya guys ya, karena kita nggak tahu nih pas saat kita lengah bisa aja tiba-tiba tuh virus masuk gitu kan. Aku pun juga nggak sadar, karena yang tadi aku bilang Kamis 1 hari sebelum aku gejala itu kondisi masih sehat banget, bener-bener fit banget gitu loh. Dan besokannya tuh kayak ngedrop tiba-tiba, dan aku bener-bener nggak nyangka banget gitu. Jadi saranku itu tetap jaga prokes, yang penting makan yang bergizi dan stay happy aja deh. Oke, sampai sini aja dulu video kita. See you on my next video. Bye. Jumpu bicara cumpul hana 완전히 약인 약속하나 항상 너의 곁에서 아직 자주 거야 너 믿어진 여적 하나